Tuhan, alat-alat yang dipakai Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan alat-alat yang dipakai Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan ruangannya Tuhan. Penuhi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah semua kateter berjalan dengan baik dan hasilnya semua baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan kateter yang akan dilaksanakan hari ini di Rumah Sakit Betsaida Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kalau kami sudah menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau akan bertindak dan akan melakukan yang terbaik Tuhan. Kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan. Siapapun Tuhan yang sakit Tuhan, Engkau mau pulihkan, Engkau mau sembuhkan, minuman obat-obat yang diminum Tuhan, atau penanganan apapun Tuhan yang sedang dilaksanakan, yang disebutkan atau tidak disebutkan Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus, Bapa di sorga, kami mengundang Engkau hadir tengah-tengah kami. Oh Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Katakan Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di dalam Lukas 18 ayat 27 berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Percayalah, di saat kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, hanya satu pengharapan, tertuju kepada Tuhan. Mujizat selalu ada pada kita semua. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari jemaat Tuhan, masing-masing pribadi kita mendoakan keluarga kita, suami kita, istri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya mujizat selalu ada pada kami semua yang taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, orang benar berdoa, jika didoakan dengan sungguh-sungguh, maka sangat besar kuasa Engkau Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Kami saling menumpang tangan ya Tuhan. Biarlah kuasa ilahi turun atas kami ya Tuhan. Di atas kepala kami Engkau urapi semua kami masing-masing ya Tuhan. Setiap keluarga Engkau urapi ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima mujizat itu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah setiap pagi. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan lagi Tuhan.
Kami hanya bisa berseru kepadamu. Sama-sama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kesembuhan terjadi pada istri hamba-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Kau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Semua yang percaya angkat tangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih Setiap yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah firman Tuhan yang menjanjikan dan yang pasti memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Yang sungguh diberkati, angkat suaramu, katakan Tuhan menepati janji-janjinya. Dia tidak akan mengingkari janji-janjinya.
Tuhan akan memberkati setiap orang yang meminta kepadanya. Tuhan akan menyembuhkan pada setiap orang yang setia kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini dan berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah tanduk keselamatan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Katakan hatiku rindu, hatiku menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Jesus, Yesus, sembuhkanlah kami semua Tuhan. Semua yang sakit penyakit Engkau angkat ya Tuhan. Khususnya untuk members TDP ya Tuhan. Pagi hari ini semua penyakit Engkau angkat Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Katakanlah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Katakan, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan terhadap kita. Setiap hari kita diberikan nafas yang cuma-cuma. Setiap hari kita diberi makan secukupnya. Setiap hari mujizat terjadi. Yang percaya angkat suaramu, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Katakan, ku sembah sujud kepadamu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saya minta Pak Heri doa penutup, sekalian doa untuk yang nitip doa ada di, bisa baca di chat ya.
Silakan Pak Heri. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat mencintai kami dengan cinta kasih yang kekal. Kami yakin percaya Bapa bahwa setiap sekutuan doa pagi Tuhan, member TDP yang ada pada pagi ini Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami semua Bapa. Kami semua Tuhan tergerak membawa beban kehidupan daripada teman-teman kami TDP Tuhan. Engkau melihat hati kami paling dalam Bapa. Engkau rindu supaya kami juga terus bergandengan tangan Tuhan, saling mendoakan, saling menopang Bapa. Ketika saudara-saudara kami mengalami sakit, mengalami beban berat Tuhan, memikul salib yang berat Bapa, Engkau satukan hati kami semua Tuhan untuk terus mendukung dalam doa Bapa. Teman-teman kami semua Tuhan yang tidak dapat ikut doa worship pada pagi ini Tuhan, jamah Bapak satu demi satu. Khususnya Bu Hartati Tuhan, Bu Ning, Pak Esi Tuhan, Pak Kenli Bapak, juga yang Ibu semua Tuhan, Clara Tuhan, cucu daripada Bu Lydia Tuhan. Juga semua yang lain ya Bapak, istri hamba juga Tuhan. Secara khusus Bapak, berdoa Tuhan adik kami Ibnu Kristanto Tuhan. 2 hari yang lalu Bapak mengalami tensi tinggi dan kehilangan ingatan Tuhan. Bapak berdoa dalam nama Yesus Tuhan pada pagi ini. Mohon belas kasih-Mu Bapak, Tuhan jamah Tuhan, sehingga adik kami mengalami kesembuhan kembali, dipulihkan kembali Tuhan dari ingatan ini Tuhan, dipulihkan seperti siakala Bapak. Oleh kuasa darah Yesus Tuhan, disembuhkan, dipulihkan Bapak. Tuhan, Kau melihat istri anak-anaknya Tuhan, masih membutuhkan perhatian daripada adik kami ini Tuhan. Tuhan, mohon belas kasih-Mu, kesembuhan terjadi Bapak dalam kehidupan adik kami ini Tuhan. Juga semua teman-teman yang lain tidak dapat kami sebut satu demi satu Tuhan. Tuhan, Kau tilik mereka Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus, teman-teman kami berdiri dengan segala masalah persoalan Bapak. Masalah ekonomi, masalah keuangan Tuhan. Menopang member-member TDP semua, bahkan hamba-hamba-Mu yang terus Engkau gerakkan Tuhan. Tuhan yang indah seperti ini Bapak, terus Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap setia taat katakan Tuhan. Terus gerakkan hati kami terus Tuhan. Ini karena Engkau mengagungkan, Engkau nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam keadaan apapun Bapa. Kami terus bersandar berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar mendidik kami supaya kami tidak jemu-jemu berdoa ya Tuhan. Bahkan Engkau beri perumpamaan seorang janda yang terus mendesak seorang hakim Tuhan untuk membela haknya Bapak. Terima kasih, kami akan percaya Engkau juga membela kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami terus Tuhan bela, kami menjadi berkenan kepada-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan menyertai kami, dan kami mau memulai Tuhan aktivitas pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua Bapa. Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan berkati apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan. Menopang kami, Tuhan terus menyertai kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan angkat kami menjadi berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati dan melindungi kami dan menyertai kami dengan wajah-Nya. Tuhan Yesus menghadap wajah-Nya kepada kami dan beri kasih karunia. Terima kasih Bapa, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan beri damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom Pak Heri, Pak Kenli, terima kasih. Selamat pagi semua. Ini minta waktu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, Ya, Pak Kenli.
Pak Kenli itu tetap Hari kan. ini Tetap saya kuat. mau di kateter. Jadi Hati-hati ya Pak Kenli. ini saya sedikit kesaksian flashback ke belakang ya. Tahun 2018 ya saya mengalami yang namanya penyumbatan ya. Saya sedikit sebentar. Oke, nah ini sebentar. Oke, Bapak Ibu ini saya waktu untuk kesaksian ya. Ya Pak. Ya, share saya sudah ini ya, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Tahun 2018 Tuhan izinkan saya untuk mengalami satu keadaan di mana waktu itu saya di kateter. Nah, kateter itu memang waktu itu saya treatment nggak kuat dan rencananya memang waktu itu saya mau endoskopi dan dirujuk ke dokter jantung dulu sebelum endoskopi. Lalu dokter jantung dikatakan, ya kalau memang Bapak treatment nggak kuat, harus dilihat nih Pak. Saya curiga dengan kondisi Bapak. Karena apa? Karena Bapak, saya dari muka lihat sehat, olahraga rajin, makan juga bagus, nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi, nggak ada kolesterol. Kok kondisi treatment nggak kuat? Kalau gitu kita calcium score dulu deh. Dia bilang kayak gitu, yang murah, paling murah katanya itu sekitar 2 juta atau 2 juta lebih lah. Oke dok, kita calcium score. Oke, begitu di calcium score, ternyata hasilnya cukup fantastis, di mana kalau 0 sampai 10 skornya itu aman, tidak ada yang namanya penyumbatan. 10 sampai 400 itu indikasi ada penyumbatan. Nah, hasil saya waktu itu adalah 582. 582, udah di atas penyumbatan. Akhirnya dokter katakan, ya kita bukan nakut-nakutin, ini harus sudah dilakukan kateter tahun 2018. Nah, singkat cerita, begitu di kateter, dokter godek-godek kepala sampai goyang-goyang gitu. Waduh, kok banyak amat Pak ini penyumbatannya, dia bilang kayak gitu. Dan luar biasa sampai nggak kena serangan, udah bisa datang kemari, ini satu anugerah. Gitu. Akhirnya di kateter ini loh Pak, hasilnya adalah yang kanan ini total 100% nyumbat. Ya, mungkin itu ada tulisan total ya. Yang kiri itu kiri tengah itu 70 sampai 90% nyumbat, 90 sampai yang kirinya lagi 90 sampai 99% nyumbat. Jadi artinya praktis darah nggak akan mengalir ke semua tubuh karena memang ini udah nyumbat yang utamanya. Ini pembuluh utamanya. Lalu dokter katakan ini mujizat buat Bapak dan dikasih hidup kedua. Saya berpikir apa salah saya ya pada saat itu. Terus saya berdoa, Tuhan tolong apa salah saya. Wah iya, saya sudah 10 sampai mungkin 10 sampai 15 tahun kali ya tidak melayani Tuhan. Ya tidak melayani Tuhan. Jadi saat itu saya berjanji, Tuhan kalau Engkau menginginkan saya untuk kembali, saya akan kembali untuk melayani Tuhan. Akhirnya dokter bilang, oke Pak, kalau gitu kita coba buka aja yang kiri dulu ya, yang kiri dulu supaya ini bisa kita selamatkan hidup Bapak dulu. Lalu dibuka yang kiri yang 90 sampai 99%, 70 sampai 90% itu buka semua dan puji Tuhan ya, di mana dari kiri ini mengalir darah ke yang kanan ya, yang kanan. Akhirnya yang di kiri dipasang 4, lalu yang
kanan, dokter katakan ini nanti 1 tahun lagi kita lihat apakah bisa lunak. Kalau bisa lunak akan dipasang lagi nanti gitu. Akhirnya saya waktu itu berjanji mau melayani kembali, tapi pelayanannya apa gitu kan. Akhirnya di pelayanan apa, akhirnya saya daftar sebagai usher. Tapi usher waktu itu saya bilang sama teman saya, salah satu teman saya, dia bilang nggak bisa Pak, karena usher usia maksimum dalam 40, sedangkan saya waktu itu udah 52 gitu kan. Akhirnya saya udah nggak terima, tapi melalui anak saya ditemukan sama Pak Willy, dan puji Tuhan saya bisa melayani di usher. Karena kalau usher kan cuma berdiri doang gitu kan, saya pikir nggak turun naik gitu kan. Puji Tuhan ini kondisi di tahun 2018. 2019 kembali ya, jadi ini ring saya. Ini 2018, ini ring saya dipasang stand. Yang kiri itu ada 2,75 cm, yang satu lagi 2,75 cm yang ini. Ya ini dua nih. Lalu yang ini 3,5 cm sama 3,5 cm. Ya jadi artinya ini kurang lebih 7 gitu ya. Nah, yang kanan, yang di sini nih, ini sama sekali tidak bisa tembus. Lalu tahun 2019 itu kembali di kateter, ternyata sama sekali tidak bisa tembus. Sama sekali sampai detik ini tidak bisa tembus. Andai kata sampai tembus, akan ditambah 3 ring lagi. Jadi selalu lebih 7 gitu ya. Lalu puji Tuhannya sampai saat ini dari kanan ini banyak aliran darah yang tambahan, sehingga saya hidup saat ini jadi tambahan. Akibat dari tambahan itu, saya kadang yang nggak normal hidupnya ya. Jadi artinya kalau naik sampai tinggi sekali akan sesak sedikit, tapi nggak lama normal lagi. Jadi kalau saya jalan tuh dari bawah, dari misalkan parkiran di depan, dekat MS, dekat Grace Chapel gitu ya, kalau Widget Grace Chapel, naik ke atas sampai MS itu saya udah capek, tapi begitu saya stop nggak lama normal lagi begitu. Bahkan kadang kalau saya jalan pagi, setiap pagi saya kalau sampai jalan pagi sambil telepon itu agak capek ya. Kalau ngangkat barang juga saya selalu berdua, kadang kalau yang berat-berat nggak bisa seperti itu. Nah, itu yang terjadi saat 2019 sampai sekarang. Yang kemarin karena memang waktu itu kan saya sakit perut ya, pencernaan. Lalu dokter katakan, oke Pak Kiandi, ini dikasih obat dulu mah. Kalau andai kata tidak ada perubahan, kita coba cek kita punya CT scan gitu. Selama pengobatan dengan dokter Raja ini di Bethsaida 2019 sampai saat ini, saya selalu minta sama dokternya, dok, gimana kalau andai kata saya dicek lagi ya, di kateter atau di CT scan atau apa, supaya saya bisa lihat kondisinya. Dokter ini katakan, Pak Kenli, kalau saya melihat orang mukanya sudah masalah, dilihat dari mukanya, jantung masalah, dari mukanya saya kelihatan. Jadi nggak perlu kalau nggak ada keluhan. Nggak perlu kalau nggak ada keluhan. Nah, saya dipertemukan dokter ini ya sama Tuhan karena udah seperti saudara, dia seorang haji, ya Dokter Raja Adil ini seorang haji ya, dan sangat dekat sama dia, ya dekat sama dia. Jadi dia pun tahu kalau saya tuh punya asuransi dengan limit yang cukup lumayan gitu kan, limitnya miliaran. Jadi artinya dia tahu, makanya dia katakan saya katakan bahwa ini orang nggak mata duitan. Kenapa? Kalau Anda kata mata duitan dengan kondisi pasti menyumbat ini, dia bilang, oke Pak Kenli harus di ini misalkan di bebas. Ya mau nggak mau kan saya ngikut gitu ya, ngikut ya.
Nah, tapi dia nggak mau. Dia berkata, oke, udah 2 kali saya minta. Dia bilang nanti aja Pak, kalau ada keluhan baru kita cek lagi. Ada keluhan, cek lagi. Gitu. Nah, dan puji Tuhan kedekatan saya dengan dokter ini cukup baik, di mana hubungannya cukup baik. Kalau Natalan dia datang ke rumah saya, bawa kue setiap tahun ke rumah saya untuk kasih saya kue. Kalau Lebaran nanti saya yang datang ke rumah dia bawa kue. Jadi kedekatan. Kalau ada apa-apa saya tinggal WA aja gitu. Ya, nah ini dokter dia, bukan dokter ya. Dia dokter, dia ke dokter spesialis, dia dokter. Lalu kemarin di CT scan. Oke. Jadi saya lihat CT scan itu ada satu mujizat. Yang ini teman-teman, ini kemarin dokter sudah nyerah, nggak bisa tembus wire lagi, wire-nya sudah saya lihat juga udah nggak bisa. Anak istri saya waktu itu ada, dia bilang itu nggak bisa tembus. Dokter pun udah katakan ya sudah, Bapak kondisinya seperti ini aja, nggak usah di bypass karena memang bypass itu apa namanya di season terakhir. Jadi Bapak masih bisa tabungan, ada tabungan. Kalau andai kata terjadi apa-apa, tinggal langsung di bypass. Kalau udah di bypass kan nggak bisa apa-apa lagi Pak. Lebih baik sudah ini didiamkan saja. Wah, waktu kemarin CT scan, puji Tuhan ada mujizat yang memang yang ini sudah secara medis tidak bisa nembus. Itu kemarin di CT scan diindikasikan itu ada 5% yang bisa tembus. Jadi dari sini nih sepanjang jalur kanan ini ada 5%. Ya, dari 5%, nanti akan dikonfirmasi melalui kateter. Andai kata ini bisa tembus, dia akan pasang ring. Nggak tahu berapa ring di dalam kanan ini. Ya, mohon doanya supaya mungkin nggak banyak ringnya. Kalaupun misalkan sampai tembus dan ke bawah-bawahnya udah bisa buka semua, hanya ini yang dipasang. Berarti ini akan ada pasang 3 stand. 1, 2, 3. Ya. Andai kata ini nggak bisa tembus pun udah nggak akan diapa-apain gitu, nggak akan diapa-apain karena kondisi ini sekarang ini pun udah nyumbat, ya udah nyumbat, udah nggak ini, jadi nggak diapa-apain. Oke, itu yang pertama Tuhan berikan buat saya satu mujizat yang tadi nggak bisa tembus, sekarang bisa tembus oleh wire. Lalu yang left main ini adalah pangkal daripada pembuluh darah yang kiri, ya pembuluh darah kiri. Ini terjadi penyumbatan itu 30-40%. Dokter katakan kalau sampai 70% otomatis orang akan dibebas. Kenapa? Karena yang utama left main ini adalah pangkal untuk darah masuk di kiri. Kalau ini sampai 70%, udah orang harus dibebas. Saya 30-40%. Ini bisa dikonfirmasi lagi nanti. Lalu yang ring ini yang dipasang, ya, ini ring-ring yang dipasang, ini terjadi plak, plak itu harus dibersihkan dan kalau nanti dibersihkan akan dikasih obat. Kalau misalkan plak juga nggak rontok, maka akan diberikan ring dalam ring. Jadi ringnya itu bentuknya obat. Ya, nah itu seperti itu Bapak Ibu ya. Saya yakin melalui ini Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada saya ya. Kenny takut nggak? Nggak takut sama sekali. Ya, nggak takut sama sekali. Saya katakan ini adalah kehendak kalau memang ini kehendak Tuhan semuanya, semua Tuhan akan buka jalan. Dan di sini Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya yang memang tidak bisa tembus. Tuhan menunjukkan bahwa ini bisa tembus. Dan dokter katakan sih ini bonus katanya. Yang nggak bisa ditembus itu bonus. Tapi saya yakin karena dia kan haji gitu ya. Saya yakin itu adalah mujizat Tuhan. Dan dokter katakan kalau nanti dilakukan kateter dan Papa udah bisa semua, wah Bapak nanti jantungnya jadi muda lagi katanya. Jiwanya jadi muda lagi, semua jadi sehat lagi. Puji Tuhan saya bilang ya.
Tapi gimana dok, kemungkinan nggak untuk dibebas atau apa? Nah, dia bilang kemungkinan kecil itu the worst-nya dia. Tapi itu kemungkinan kecil. Ya, kemungkinan kecil. Seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan, dan saya juga sangat mengharap Bapak Ibu yang masih sehat tetap melayani Tuhan. Ya, tetap melayani Tuhan. Pergunakan, dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup kita ini kalau tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apa. Yang nggak ada apa, benar-benar nggak ada apa. Satu hal yang saya mau sampaikan adalah melayani adalah anugerah buat kita. Kita melayani doa pagi walaupun komunitasnya kecil seperti ini. Tuhan sudah percayakan yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan yang besar. Ya, bahkan juga di Asia tuh nggak gampang juga untuk melayani ya. Saya kadang suka agak sedikit sewot juga gitu ya dengan teman-teman Asia. Mungkin kemarin di Bukelara juga dengar kali ya. Saya agak sedikit sewot. Kenapa? Udah ngedaftar gitu ya untuk jadi untuk melayani. Nah, ya, untuk melayani kadang-kadang tiba-tiba pada hari hanya sudah diatur, PIC sudah atur, nggak datang. Tiba-tiba nggak bisa seenaknya. Maka saya katakan, saya agak keras. Katakan, jangan main-main. Anda membohongi diri sendiri, bahkan membohongi Tuhan kalau Anda kata mau melayani tapi tidak mau, tidak datang. Itu yang saya keras. Mohon maaf, saya bilang nggak sama acara itu. Jadi teman-teman, ayo di TDP ini kita layani Tuhan. Ya, terima kasih buat Pak Heri, buat Bu Yeni sudah mendoakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak John. Pak John. Ya Pak Gandhi, terima kasih. Sudah pasang ring, bahasa Inggrisnya cincin. Pasang cincin, orang mahal-mahal pakai cincin di jari, ini pakai di jantung. Siapa yang lihat Pak? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senin, kembali normal seperti doa pagi biasa. Oke, sampai ketemu Senin ya. Senin. Happy weekend, Tuhan berkati semua. Semangat Pak Gandhi, semangat. Cepat baik. Tuhan berkati semua Semangat ya Pak tindakannya. Gandhi. Semangat. Selamat hari Minggu besok. Pak John. Tuhan berkati. Usahakan nanti. 1, 2, 3. Udah difoto. Udah foto. Terima kasih, Terima kasih Bu Lena. Udah